Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa la kulli niyatin shalihah. Fatihah. Saya absen dulu untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan daftar hadir. Ya, jadi masih semangat semuanya, masih semangat belajar, semangat berkarya, dan juga semangat untuk menuai prestasi tentunya. Ya, untuk materi kita hari ini mengenai memperkuat komitmen kebangsaan. Jadi semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara, seperti halnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan juga kawan-kawan yang lain, ini mempunyai suatu bentuk semangat untuk bagaimana sekiranya berdirinya suatu negara ataupun berdirinya suatu bangsa ini kemudian menjadi salah satu amunisi yang melatar belakangi Insinyur Soekarno ataupun Muhammad Hatta dan juga Muhammad Yamin kala itu kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang seharusnya itu memang kita miliki dari dulu. Jadi untuk saat ini bagaimana sekiranya komitmen kebangsaan ini ada pada diri masing-masing. Dalam hal ini tentunya bentuk-bentuk semangat dan juga komitmen kebangsaan yang ditujukan pendiri negara antara lain dibagi menjadi beberapa fase. Bentuk semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI, semangat kebangsaan sebelum kemerdekaan. Di mana di situ terkait dengan semangat untuk memperkuat NKRI, masa sebelum kebangkitan nasional sampai dengan masa proklamasi kemerdekaan. Jadi bisa kalian pelajari terkait dengan bentuk-bentuk semangat dan juga komitmen yang ditunjukkan pendiri negara. Untuk halaman 44 silahkan sambil lalu dibaca dan juga dipahami. Semangat kebangsaan sebelum kemerdekaan, sebelum kolonial, dan juga masa penjajahan. Jadi ada beberapa fase terkait dengan semangat kebangsaan sebelum masa kemerdekaan itu sendiri. Sebelum kolonial mengalami masa penjajahan, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan juga Mataram. Jadi sebelum Indonesia sendiri dijajah oleh bangsa Portugis, Spanyol, dan juga Belanda, kala itu jauh sebelum itu Indonesia sudah mengalami suatu bentuk yang namanya masa kejayaan pada masa kerajaan-kerajaan seperti hanya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan juga Mataram. Baru pada masa penjajahan kerajaan Indonesia masuk, runtuhnya kerajaan Indonesia ini kemudian masuknya bangsa barat seperti Portugis dan juga Spanyol untuk kemudian mengambil alih ataupun kemudian katakanlah ingin menguasai negara Indonesia itu sendiri. Seperti halnya yang pernah kita pelajari dulu terkait dengan
awal mula bangsa Spanyol dan juga Portugis masuk ke Indonesia hanya ingin mencari rempah-rempah awalnya, yang kemudian memutar haluan untuk menguasai Indonesia sendiri, bukan hanya ingin mencari rempah-rempah, melainkan ingin memperoleh negara Indonesia. Namun karena memang kegigihan daripada tokoh-tokoh cendekia pada kali itu, tokoh-tokoh intelektual yang kemudian berhasil merebut kembali Indonesia dari tangan penjajah melalui tumpah darah dan juga melalui perjuangan yang panjang, ini kemudian harus kita tanamkan bagaimana sekiranya anak-anak kita nanti ikut serta merasakan apa yang saat ini kita rasakan, baik itu dalam hal kesejahteraan, lingkungan, dan juga hal-hal lainnya tentunya. Masa Perang Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, Persatuan Kedaulatan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini, agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial. Untuk menanggulangi adanya suatu hal yang fatal, kemudian Persatuan Kelautan Australia yang dalam hal ini melarang pelayaran Belanda sepanjang konflik pada kala itu tidak lain hanya untuk memutus tali rantai suplai logistik terkait dengan kekuatan Belanda untuk dikhawatirkan nantinya ingin menjajah kembali apa yang mereka pernah jajah dulu. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan soal-soal yang ada di buku LKS masing-masing. Kerjakan dengan teliti. Untuk ini silahkan kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan ketika pertemuan yang akan datang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar, semangat untuk semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.